4 Juni 2025. Kembali dengan saya, kita pembahasannya untuk XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan ya, saat ini memang bergeraknya masih lambat. Dan kalian lihat ini pergerakannya squeezing, sideways, dan volatile, sangat amat volatile. Atas bawah, hajar atas, hajar bawah, hajar atas, hajar bawah, hajar atas, hajar bawah. Dan ini juga sama, hajar bawah. Apakah dia bakal hajar atas lagi? We never know. Tapi dari Selasa 17 Juni ya, pembentukannya selalu begini teman-teman, kecil-kecil semua. Which is kalau kalian lihat pembentukan yang badinya nggak terlalu panjang, kecuali ini ya, ini lumayan lebar. Ini dan ini dong, selebihnya sama. Artinya apa teman-teman? Harga open, jadi ketika pagi dia open sampai malamnya lagi sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan. Walaupun di hari berjalannya dia naiknya tinggi banget, dropnya dalam banget, ujung-ujungnya dia balik tetap sama. Contoh, kita ambil di sini, ini 19 Juni, open 3369, close-nya 3370, beda 10 pips doang. Kita ambil di sini, open 3370, close-nya 3367, beda 30 pips. Kita ambil di sini, open 3367, close-nya 3369, beda 20 pips. Hanya ini aja nih yang lebih panjang, open 3388, close-nya 3369, ada perubahan yang lumayan lah. Tapi selebihnya sama. Tapi kalian lihat nggak, dalam pergerakannya yang walaupun bedanya cuman 10 pips, 30 pips, 20 pips, itu geraknya kenceng banget. Open 3369, highest-nya 3387, lowest-nya 3347 di sini. Open 3370, highest-nya 3374, lowest-nya 3340 di sini. Open 3367, highest-nya 3395, lowest-nya 3347. Jadi benar-benar dihajar atas, dihajar bawah, dihajar atas, dihajar bawah, hanya untuk stop di harga yang sama. Ya bedanya cuma 10, 20, 30-an pips doang. Di bawah 50 pips lah bedanya kalau saya bisa bilang. Artinya apa? Ya artinya masih dalam fase sideways-nya teman-teman. Dan itu yang kita sebut sebagai volatility. Itulah pergerakan market yang memang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini, ini masih sama, tidak ada pembreakoutan yang terjadi. Jadi di daily sebenarnya tidak terlalu berubah dari apa yang saya bahas kemarin. So it's totally the same. Teman-teman bisa berpatokan dengan penjelasan daily saya yang kemarin. Now kita pindah masuk ke Oanda kita ngomongin H4 kita ngomonginnya dalam naked chart. Within this naked chart tentu kalian bisa perhatikan ya, pergerakannya tidak menarik banget karena memang membentuk gap-gap yang terjadi. Gap pertama di sini karena adanya penyerangan yang dilakukan sama negara Amerika Serikat. Gap kedua yang terjadi di sini adalah karena Amerika Serikat menyatakan akan adanya gencatan senjata yang sebenarnya sudah dibahas sama Menlunya Iran. Dia bilang belum ada kesepakatan gencatan senjata tersebut. Ya. So di sini kalian bisa perhatikan pergerakannya masih akan sangat volatile, masih akan menunggu keberlanjutannya, what will happen, yang akan terjadi dengan market ke depannya. Menurut saya ini akan menjadi menarik seandainya kita sudah melihat data-data juga dari Amerika Serikat. Ya, jadi kita ada tambahan lagi lah untuk acuan atau patokan yang tidak semata-mata sebatas dari acuan atau patokan dari geopolitik yang terjadi. Begitu. Now kita masuk ke H1. Tempat kita menjalankan trade-nya. Sebenarnya ini adalah 3 zona trade yang kemarin saya bahas, which is semuanya strong nahan termasuk di 3391, 3389. Ya teman-teman bisa perhatikan kuat nahan dan dropnya signifikan. Kenapa saya tidak entry lagi teman-teman? Karena ini udah malam. Ini harusnya jam 11-an ke atas dia nge-reach loss. Jam 10, jam 11 nih. Dia nge-reach this level. Saya sudah istirahat dan tidak perlu untuk nge-abuse lagi. Now kita akan bahas berulang. Ini 3 zona sell masih akan tetap sama teman-teman. Ini 3 zona sell yang selalu saya patok, yang tidak berubah. Selebihnya adalah kita membahas zona-zona yang di bawah. Gini. Di sini kita bisa ngeliat ada yang namanya gap yang terbentuk. Ada gap yang terbentuk. Is it possible kalau misalnya gap tersebut tertutup? Let's see. Tapi kalau misalnya gap ini bisa ditutup, ini bakal menjadi area yang lebih bagus lagi. So kalau misalnya kita patok dulu pertama, ini ada di area 0.5 ya. 3363 sampai 3365. So around this one. 3363, 3365, 618-nya di 3370, which is di area atasnya. 79 di 3380, tapi itu nanti dulu aja. Sekarang yang penting apa? Yang penting ada kita ngeliat pembalikannya. Di sini teman-teman lihat dia up, strong drop, kenceng, dan di sini ada mulai penguatan kembali yang terjadi dalam XAUUSD, which is a good things. Which is ini adalah hal yang baik. Kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis, tentu kalau yang lihat sebenarnya dia closingannya selalu dari atas ini, nggak pernah break lebih dari area tersebut. Kalau kita patok, bawahnya adalah 3344 sampai 3346. Ini akan saya patok lagi sebagai area trade. 3346. Nah,
Nah, sorry ya, 3344, 3346 ini akan menjadi area buy zone saya. Ya, yang saya patok untuk buy high risk 3344, 3346. Dan nanti kita akan melihat beberapa level barunya. Cuma untuk sekarang kita ngeliat dulu 3346, 3344 ini sebagai salah satu level yang menarik ya teman-teman sekalian. Saya sekali lagi sampaikan. Kalau misalnya kita perhatikan sekarang up drop kencang di sini, dia nahan lumayan signifikan, which is sama seperti dia nahan ketika di sini, ketika di sini, ketika di sini. So big potential dia bisa rebound dulu, entah dia nutup gap di sini, entah dia makan lagi seluruh zone yang ada di atas untuk kembali pembentukan sideways-nya. Yang penting apa? Yang penting kita tahu dia saat ini bentuknya adalah sideways. Udah. Now kita ganti untuk sell, tentu sell saya masih ada di 3 zona ini aja. Jadi menurut saya untuk zona yang ada di tengah-tengah ini semua sejauh ini akan saya jadikan zona scalping saja. Jadi kita lihat dari time frame yang lebih rendah ya. M15 lalu kita ke M5. Di M5 ada yang menarik, tidak. Di M5 ada yang menarik, which is this level. This level menarik nih. Up, drop ketahan, bullish lagi naik ketahan sampai akhirnya dia satu momentum drop, dia kenceng dropnya, nge-retest lagi ketahan, nge-retest lagi nggak berhasil breakout ketahan, nge-retest lagi ketahan, nge-retest lagi ketahan sampai akhirnya dia berhasil breakout. Itu tandanya dia bisa kuat untuk melanjutkan penguatannya. So ini saya akan marking 3350.9 ya, saya bulatin 3350 aja sampai ke 3352 berarti. Nah this one. Oke. So 3350, 3352. Ini saya ganti warnanya jadi merah. Artinya apa? Ini sebatas buy scalping teman-teman. Buy scalping terdekat saya. Kenapa? Karena misalnya kita dekat sama zona lebih bawah, tentu zona buy high risk kita jauh lebih dekat di bawahnya. Ya, untuk sell di mana? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya. Di manakah zona sell yang terbaik atau tepat atau bisa kita manfaatkan buat entryan kita? Menurut saya adalah di gap yang terbentuk sih. Ya, menurut saya adalah di zona gap yang terbentuk. Tapi melihat dari pembentukan yang terjadi, maka patokan saya masih sama. Kita pakai Fibonacci retracement dulu untuk mendapatkan 3370 di 618 dan 3380 yang ada di 79-nya. So, saya tarik this one. Kita 66 sini. Nah, 3370, 3370. Oke. Sampai ke 3372. Nah, ini patokan pertama, which is still ini masih akan tetap menjadi zona sell scalping 70 dan 72. Saya ganti merah. Dan 80, malah ke bawah satu dong. Nah, ini. Dan nextnya adalah di sini 8183. Karena kan 3380.9 kan. Jadi sebenarnya bisa dibulatin aja. Dibulatin jadi 3381. So that's maybe the right places yang akan saya patok untuk teman-teman sekalian dalam trade yang ingin kita jalankan. Ya. Jadi sejauh ini sih sebenarnya cuma sebatas ini aja pergerakannya teman-teman. Gak ada perubahan yang signifikan. Kita mungkin akan lihat dia masih akan melanjutkan penurunan. Dimana atau kapan kita akan tahu dia akan turun lebih dalam? Ya tentu ketika dia berhasil sweep habis zona ini. Kalau dia sweep habis di bawah 3344 ke bawah, maka next stop ke 3323, 3321. If not, tentu akan kembali rebound dan masih masuk dalam fase sideways yang ada. So saya akan rangkum untuk setiap zone yang ada. Buy 3346, 3344 ini adalah zona buy high risk selama 3346 tidak di breakout di H1. Buy kedua saya akan ada di 3323, 3321. Jadi cukup jauh. Dan ini sifatnya adalah high risk untuk hari ini. Sell akan ada di 3389, 3391, 3394, 3396 dan 3399, 3401. 3 zona ini. Semuanya sama, selama 89 tidak di breakout di H1, selama 94 tidak di breakout di H1 dan selama 99 tidak di breakout di H1. Itu untuk sell high risk-nya. Dan ini dari kemarin sudah saya sampaikan. Untuk zona scalping tentu sudah saya tunjukin ke teman-teman sekalian di sini. Zona scalping ada 3 di sini. 3381, 3383, 3370, 3372 ini untuk sell-nya. Dan 3352, 3350 untuk buy-nya. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya kita patokan utamanya adalah scalping, maka selalu keep on your mind, area supply dan demand minor ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only ya. Karena kita dapatnya tadi di M5 dan M15. Jadi 5-10 pips scalping yang cukup, dikasih 30 pips lebih, hitung sebagai bonusan dan selalu pastikan kalian fokus mengkonfirmasinya di lower time frame.
Kalau begitu menurut saya cukup hari ini penjelasan mengenai gold. Marketnya sebenarnya volatile, nggak gitu menarik. Kalian bayangkan aja gimana dalam waktu kemarin ini 1 jam dia naik kencang, dia turun kencang, dan dia naik kencang lagi dengan movement yang sama. Baru dia lanjut lagi bullish untuk kembali drop lagi ke bawah sama podo memulai ulang dari area awal. Ya, jadi itu salah satu patokan utama lah yang teman-teman bisa perhatikan, bahwa volatility akan terjadi, masih akan terjadi di hari ini. Jadi keep in your mind bahwa pergerakan dari market akan sangat amat signifikan. Jadi kadang kalian akan ngerasa ditarik-tarik, jadi dia hajar atas, diajar bawah, diajar atas, diajar bawah, hanya untuk kembali di zona yang sama. Lalu begitu, terima kasih buat teman-teman sekalian. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup ya. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali video mapping ini ketika saya re-upload videonya di YouTube saya. Thank you.